Selamat sore, kembali lagi dengan saya Angelina Feti Ayuni. NIM saya 18030303147. Di sini saya akan memaparkan tugas makalah yang telah saya kerjakan yang berjudul Potensi Maladministrasi dan Korupsi Bantuan Sosial COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Kita akan masuk pada bab 1 atau pendahuluan latar belakang masalah. Pemerintah desa berdudukan strategis dan berperan menjadi pintu gerbang antara pemerintah di atas level pemerintah desa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten dengan penduduk desa dalam rangka pembangunan daerah terutama desa. Salah satu peran pemerintah dan sebagai penghubung pemerintah pusat dengan penduduk desa yaitu menjadi media penyaluran dan pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa adalah aktor utama dalam pengelolaan dana desa. Keberhasilan pemerintah dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di mana di dalamnya berarti mampu mengelola keuangan desa nyata dengan terwujudnya pembangunan. Pandemi coronavirus ini atau biasa disebut dengan COVID-19 yang bermula terjadi di Cina pada Desember 2019 memberikan dampak kepada Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Banyak sektor yang terpuruk, salah satunya adalah sektor perekonomian. Terutama dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Kota Kupang, Sakarias Moruk, menyebutkan total anggaran untuk penanganan COVID-19 yang dialokasikan di seluruh kabupaten atau kota maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 1,1 triliun. Moruk menyebutkan atau menjelaskan dana untuk penanganan COVID-19 dari seluruh kabupaten per kota se-Nusa Tenggara Timur mencapai 853 miliar lebih. Sementara yang dialokasikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 286 miliar. Pembangunan daerah terutama desa jelas menjadi salah satu prioritas pemerintah. Dari sisi regulasi, desa telah menjadi daerah otonom, tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamankan keleluasaan desa untuk mengatur kewenangan-kewenangan yang ditugaskan pemerintah sesuai ketentuan. Penerbitan Undang-Undang Desa ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangun daerah di wilayah pinggiran serta meningkatkan otonomi desa. Undang-Undang Desa memberi jaminan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi di mana pengelolaannya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel, serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi dan misi pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah, utamanya daerah perbatasan dan desa yang tercakup dalam program Nawacita. Dana desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun, bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan menjadi tugas bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggarannya meningkat, maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Hesti Irna Rahmawati pada tahun 2015 dalam penelitiannya menyatakan dengan berlakunya Undang-Undang Desa di mana sebagai pembuka aturan yang lebih terperinci dalam beberapa hal dianggap lebih mempermudah pelaksanaan pemerintah desa. Namun, di lain sisi juga dianggap lebih mempersulit desa.
Selain sumber daya manusia atau SDM, keterbatasan waktu dalam mempersiapkan administrasi dianggap sebagai faktor utama yang menghambat dalam kesiapan perangkat desa terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dikarenakan Undang-Undang Desa serta peraturan pendukung lainnya terlambat sampai kepada pemerintah desa. Berdasarkan hasil penelitian Karima F. Saleh C. dan Wanus Humawati pada tahun 2014 menyatakan bahwa beberapa stakeholders desa belum melaksanakan perannya secara maksimal. Hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang mendominasi pengelolaan ADD. Budaya paternalistik masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. Karena tahun 2016 merupakan tahun kedua penyaluran dana desa disertai adanya potensi masalah dalam pengelolaan dana desa anggaran tahun 2015, terutama sisi administrasi yang salah satunya karena ketidaksiapan desa. Berangkat dari hal ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Kesiapan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Inti dari pemaparan materi yang tadi saya telah jelaskan adalah bagaimana kita mengetahui kesiapan pemerintah desa atau negara dalam menyikapi kasus COVID-19 ini dalam pengelolaan dana desa dan membantu memberi solusi dalam meningkatkan kesiapan mengelola dana desa, khususnya pada kecamatan atau desa-desa terpencil yang ada di Nusa Tenggara Timur. Demikian isi dari makalah yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga virus corona ini cepat berlalu agar semuanya kembali ke normal. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kurangnya materi yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf. Terima kasih.